Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Mari tetap kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2020, kita akan masih belajar bersama menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anakku, dalam menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran, kita harus mengetahui cara untuk mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram itu akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, anak-anakku, perhatikan baik pada buku Bupenda Anda. Pada halaman 85 itu ada sebuah teks bacaan yang berjudul Indahnya Kebersihan di Daerah Tempat Tinggal Renata. Renata tinggal di sebuah kompleks perumahan di salah satu perkotaan. Selama ini, daerah tempat tinggal Renata terkenal akan penduduk yang padat. Banyak gedung perkantoran menjulang tinggi dan banyak warga bekerja di sana. Awalnya Renata serta penduduk sekitar merasa terbiasa dengan kondisi lingkungan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Renata serta warga lainnya merasakan kondisi yang tidak nyaman. Asap kendaraan bermotor serta kurangnya pemohonan membuat tempat tinggal mereka menjadi tidak nyaman lagi. Udara terasa kotor. Tentu saja hal ini tidak baik bagi kesehatan penduduk yang tinggal di kompleks tersebut. Renata berbincang dengan orang tuanya. Berdasarkan buku pengetahuan dan majalah anak yang dibacanya, Renata tergerak hatinya untuk berperan mengurangi pencemaran udara di kompleksnya. Renata mengusulkan pembuatan taman kota di beberapa tempat di kompleks tempat dia tinggal. Renata bersama orang tuanya mengusulkan gagasan Renata kepada Pak RT. Ternyata Pak RT sangat senang akan usul Renata dan mendukung gagasan untuk mendirikan taman kota. Pak RT juga bangga pada Renata karena usul tersebut disampaikan langsung oleh seorang anak kelas 5 SD. Renata juga disambut baik oleh warga kompleksnya. Mereka mulai membangun taman kota. Mereka menyadari bahwa taman kota merupakan paru-paru masyarakat. Mereka menanam minimal 1 pohon di depan rumah masing-masing. Selain itu, warga mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum saat beraktivitas. Meskipun kecil pelaksanaannya, warga percaya bahwa lambat laun mereka akan merasakan besar manfaatnya. Nah, anak-anakku, di situ ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang mana kemarin Pak Guru sudah menginformasikan bahwa terdapat pertanyaan berupa kata-kata tanya, ada 4. Mari kita, anak-anakku, mendengarkan ada bentuk diagram yang ada dalam bentuk peta pikiran. Pertanyaan pertama adalah, apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Yang kedua, mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Dan yang ketiga adalah, siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT? Dan yang keempat adalah, bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara? Nah, anak-anakku, ada 4 kata tanya: apa, mengapa, siapa, dan bagaimana cara. Untuk kita bisa menjawab pertanyaan, informasi yang ada dari judul bacaan Indahnya Kebersihan di Daerah Tempat Tinggal Renata. Dari pertanyaan yang pertama, apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Pasti kita akan jawabannya adalah Renata
mengusulkan kepada Pak RT adalah akan mendirikan taman kota di beberapa tempat di kompleksnya. Yang kedua adalah mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota. Jawabannya adalah Renata memiliki rasa tanggung jawab atau peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, karena Renata ingin dapat mengurangi pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah Renata ingin untuk semua warga penduduknya tetap sehat. Pertanyaan ketiga, siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT, yaitu dia bersama kedua orang tuanya. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara Renata yang dilakukan warga kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemarannya adalah satu, Renata ingin supaya setiap kakak kepala keluarga minimal menanam satu pohon di depan rumahnya. Dan yang kedua, pada saat beraktivitas menggunakan kendaraan umum, tidak lagi memakai kendaraan pribadinya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru bisa membahas materi pelajaran kita, yaitu menyangkut informasi penting dalam bentuk kotak pikiran yang terdapat pada buku Bupena anak-anakku. Berikut ini Pak Guru akan memberikan materi mengenai cara kita mencari informasi dalam teks. Nah, anak-anakku, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti bagi penerima. Kalau kita melihat bahwa kita dapat menemukan informasi dari banyak sumber, antara lain dari media cetak seperti buku pelajaran, ensiklopedia, koran, dan media elektronik seperti televisi, internet, dan radio. Untuk dapat menemukan informasi dari sebuah teks, kita dapat membaca teks dengan saksama. Yang paling penting atau inti dari teks tersebut adalah kita harus dapat mencari informasi dari sebuah teks dengan cara mengajukan pertanyaan yang biasa kita lihat seperti yang ada di depan sekolah kita. Itu ada tulisan 5B dan 1H, yaitu dalam bentuk kata tanya. Yang pertama adalah apa atau what, digunakan untuk mencari informasi tentang suatu objek atau benda tertentu. Yang kedua adalah siapa, who, digunakan untuk mencari informasi tentang seseorang. Yang ketiga, di mana, where, digunakan untuk mencari informasi tentang suatu tempat. Yang keempat adalah mengapa, why, digunakan untuk mencari informasi mengenai alasan. Dan yang kelima, itu kapan, when, digunakan untuk mencari informasi mengenai waktu. Dan terakhir adalah bagaimana, how, digunakan untuk mencari informasi mengenai cara atau keadaan. Nah, untuk pembelajaran kita untuk mencari informasi dalam teks, Pak Guru minta anak-anakku sebagai penugasan, anak-anakku lihat pada buku Bupena Anda pada halaman 88. Anakku bisa mengerjakannya dengan pedoman pada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu anakku bisa bersama dengan orang tua mencari informasi isu pencemaran atau polusi udara. Boleh di internet atau buku majalah dan sebagainya. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan salam sehat selalu, selamat pagi. Terima kasih.